Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian, kita memasuki pertemuan kita yang berikutnya tentang kapasitor. Dan ini mungkin bagian terakhir dari bab 2 yang berhubungan dengan elektrostatik atau listrik statis, di mana dalam rangkaian bab 2 itu, kalau kita runut ke belakang, ada mungkin pertama yang kita pelajari adalah tentang muatan listrik, kemudian hukum Coulomb, kemudian diikuti dengan medan listrik dan kuat medan listrik, kemudian berikutnya adalah hukum Gauss, dan selanjutnya mungkin yang kita pelajari kemarin adalah tentang potensial listrik dan energi potensial listrik, masih dalam bab 2. Kemudian yang terakhir ada sebuah alat yang merupakan penerapan dari kesemua itu yang disebut dengan alat elektronik yang namanya kapasitor. Jadi pada bab 2 ini kita berakhir pada alat yang namanya kapasitor yang merupakan penerapan dari model yang tadi saya sebutkan, mulai dari muatan listrik sampai ke potensial listrik dan energi potensial listrik. Alat itu diciptakan orang sehingga muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada alat-alat elektronik yang mungkin kita sudah nikmati sehari-hari seperti televisi, radio, komputer, termasuk HP yang kita pegang sehari-hari. Itu di dalamnya ada sebuah alat yang namanya kapasitor, dan bekerjanya juga berdasarkan prinsip yang sudah kita pelajari, mulai dari muatan listrik sampai energi potensial listrik, termasuk pada tombol-tombol keyboard pada laptop atau komputer yang kita miliki di rumah. Semuanya itu bekerja berdasarkan alat yang namanya kapasitor. Kapasitor sendiri atau kondensator adalah alat yang terdiri dari dua penghantar yang posisinya berdekatan, yang mungkin lempengan atau plat yang diberi muatan yang sama besar, tetapi beda jenis. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sudah melihat yang namanya kapasitor seperti yang saya tampilkan berikut ini. Mungkin di rumah kita pernah lihat ada yang namanya kapasitor yang berbentuk silinder seperti ini, kecil, kadang-kadang berwarna hitam, kadang-kadang berwarna abu-abu, disebut dengan kapasitor elektronik. Dia mempunyai kaki dua dan biasanya posisinya di sini. Dan biasanya ada tertulis di sini nilai kapasitas dari kapasitor itu. Kemudian berikutnya adalah seperti ini juga kapasitor yang disebut dengan kapasitor tantalum. Dia berbentuk lempengan bulat tipis seperti tanah merah atau tanah liat yang dicetak, dan juga mempunyai dua kaki yang posisinya kalau dalam rangkaian elektronik untuk memasang pada rangkaian elektronik itu. Kemudian ada yang berbentuk seperti ini, disebut dengan kapasitor polister. Kemudian ada yang disebut kapasitor poliprolin, bentuknya seperti ini kalau pernah lihat di rangkaian elektronik. Kemudian ada yang seperti ini, rangkaian elektronik yang kadang-kadang menggunakan kapasitor yang disebut dengan kapasitor kertas, bentuknya seperti ini. Ada yang menggunakan kapasitor yang disebut dengan kapasitor mika, bentuknya seperti ini, juga mempunyai dua kaki dan tipis serta berwarna hitam dan seperti plat lempeng kecil seperti permen saja. Kemudian kapasitor keramik ini juga banyak ditemui dalam rangkaian elektronik seperti televisi, radio, dan komputer. Kemudian ada rangkaian yang terdiri dari kapasitor yang namanya kapasitor epoksi, bentuknya seperti ini. Dan yang terakhir kapasitor yang bentuknya lumayan besar yang disebut dengan kapasitor variabel. Biasanya ada posisi yang bisa diputar-putar di besi yang ini kalau diputar, dan dipakai pada saat kalau zaman dulu mungkin ada radio atau tip yang tombolnya diputar-putar, tombol volumenya, tombol treble, tombol bass misalnya harus diputar-putar. Itu biasanya menggunakan kapasitor variabel, dalamnya bentuknya seperti ini. Fungsi utama dari kapasitor adalah, kalau kita lihat dari sumber-sumber yang sudah kita miliki, untuk menghilangkan bunga api listrik pada rangkaian yang mengandung kumparan yang jika tiba-tiba diputuskan.
Contohnya adalah pada saat kita menyalakan atau menghidupkan televisi, komputer, atau laptop, maka fungsi utama dari kapasitor itu adalah meredam bunga api listrik sehingga terjadi percikan listrik yang tidak kita inginkan. Maka dengan bantuan alat yang namanya kapasitor itu, maka pada saat kita menghubungkannya dengan listrik dengan tegangan yang sesuai, maka tidak terjadi percikan api. Kemudian fungsi utamanya yang lain adalah pada rangkaian yang dipakai untuk menghidupkan mesin mobil. Pada saat kita menyalakan mesin mobil dengan menghidupkan kontaknya, maka dengan alat yang namanya kapasitor itu tidak terjadi percikan listrik sehingga menimbulkan kebakaran. Jadi dengan kapasitor itulah maka listrik yang pertama kali dinyalakan atau mobil yang pertama kali dinyalakan itu apinya tidak memercik atau menimbulkan kebakaran pada bagian mesin kendaraan yang dimiliki oleh sebagian orang yang ada saat ini. Fungsi yang lain adalah ini untuk memperbesar efisiensi daya transmisi arus bolak-balik, kemudian untuk memilih panjang gelombang pesawat penerima radio. Mungkin kalau kita di rumah mempunyai radio FM misalnya, dan kita mencari gelombangnya itu ya mencari sinyal gelombangnya itu dengan bantuan alat di radio kita itu yang di dalamnya ada kapasitor. Sebuah kapasitor itu mempunyai kapasitas. Jadi sebuah kapasitor, alat elektronik itu, dia mempunyai kapasitas tertentu. Tiap-tiap kapasitor itu dibuat oleh pabrik dengan kapasitas yang tertentu. Kapasitasnya senilai dengan jumlah muatan yang ada dalam plat kapasitor itu dan berbanding terbalik dengan tegangan atau beda potensial yang ada pada plat kapasitor. Kalau kita lihat dalam bentuk kesamaan, kapasitas sebuah kapasitor itu adalah sebanding dengan jumlah muatan dan berbanding terbalik dengan beda potensial yang ada pada kapasitor. Kemudian kapasitor yang kita kenal sehari-hari, pada bagian dalamnya itu sebenarnya ada dua plat yang berdekatan, seperti gambar ini. Ada dua plat yang berdekatan. Isi dari kapasitor itu adalah plat yang mengandung muatan positif, kemudian ada plat yang mengandung muatan negatif dengan jarak yang dekat dan sangat dekat karena bendanya kecil dengan jarak d meter. Dan untuk kapasitor yang terdiri dari dua plat seperti ini dan terdiri dari dua plat yang berbentuk keping, plat keping sejajar yang masing-masing mempunyai luas, bidang ini mempunyai bidang luas A meter persegi, terpisah pada jarak D meter seperti ini, satu sama lain. Maka di antara keping-keping yang di antara keping-keping dua plat ini, kalau diisi dengan udara, kalau hanya diisi dengan atau dihampa udarakan atau tidak ada udarakan atau vakum, maka kapasitas dari kapasitor itu nilainya adalah sebesar epsilon 0 kali A per D. Epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa, adalah berupa nilai tetapan. Kalau A itu adalah luas bidang plat yang dimaksud, luas bidang ini, plat ini, dan D adalah jarak antara dua plat. Maka nilai dari kapasitas sebuah kapasitor yang di dalamnya mengandung hampa udara, maka nilai kapasitasnya sebesar ini. Kemudian kalau di antara dua plat yang tadi diisi dengan bahan tertentu yang bisa meningkatkan kapasitasnya dengan disisipi bahan-bahan yang berbentuk dielektrik, maka kapasitasnya akan berubah menjadi E epsilon kali A per D, bukan epsilon 0 lagi, tapi epsilon saja. Epsilon itu adalah permeabilitas, kalau yang epsilon 0 adalah permitivitas. Jangan sampai tertukar. Di dalam ilmu fisika ada yang namanya permitivitas, ada yang namanya permeabilitas. Maka nilai dari kapasitas kapasitor yang di dalamnya mengandung bahan dielektrik itu besarnya adalah sebesar K kali epsilon 0 kali A per D. Jadi untuk
kapasitor yang di dalamnya diselipi dengan bahan dielektrik tertentu seperti mika atau yang lain-lain, maka nilai kapasitasnya berubah seperti ini. Dalam sebuah kapasitor di dalam sebuah kapasitor tertentu tentu mempunyai energi, karena sifat utama dari kapasitor dia bisa menyimpan energi dari muatan listrik yang ada dalam plat. Energinya setara dengan setengah dari jumlah kuadrat muatan yang ada dalam kapasitor dibagi kapasitas kapasitor tersebut. Jadi energi yang ada dalam sebuah kapasitor, karena kapasitor itu sifat utamanya sebenarnya menyimpan energi, maka besarnya energi itu adalah setara dengan ini, atau setara dengan setengah kali C kali V kuadrat, karena setengah Q kuadrat per C punya hubungan seperti yang di awal tadi. C itu sama dengan Q per P yang ini ya. Jadi kalau dibuat dalam hubungan lain, maka energi yang tersimpan dalam sebuah kapasitor itu nilainya bisa sebesar setengah dari kapasitas kalikan dengan V kuadrat. V-nya adalah beda potensial yang ada dalam kapasitor. Kapasitor sama dengan resistor. Kapasitor itu sama dengan resistor, dia sebuah rangkaian dalam rangkaian elektronik bisa disusun seperti resistor dengan rangkaian seri seperti ini atau dengan rangkaian paralel seperti ini. Kenapa ada rangkaian seri dan paralel? Tentu itu untuk mendapatkan kapasitas kapasitor yang tidak tersedia oleh pabrikan. Pabrik biasanya hanya membuat dan menjual nilai kapasitas kapasitor tertentu. Tetapi kalau di luaran pabrik, tentunya banyak orang yang menggunakan kapasitor yang diinginkan itu kadang-kadang tidak ada yang dibuat oleh pabrik. Untuk itu, maka orang harus menyusun kapasitor tertentu yang dalam bentuk rangkaian seri atau rangkaian paralel. Jika disusun secara seri, maka kapasitor itu mirip-mirip dengan resistor, tetapi hanya terbalik dalam penggunaan persamaan Q dan P-nya. Hanya dibalik Q dan P-nya pada saat kita menggunakan resistor. Contoh pada gambar ini ada 4 kapasitor, kapasitor 1, kapasitor 2, kapasitor 3, dan kapasitor 4. Dia disusun seri, 4 kapasitor disusun seri, dan sumber tegangan V. Maka jumlah muatan total seri yang dialami oleh kapasitor 1, 2, 3, dan 4 nilainya adalah sebanding. Jadi untuk rangkaian seri, maka muatan yang ada pada semua kapasitor ini nilainya sama. Tetapi untuk tegangan yang ada pada tiap-tiap kapasitor berbeda. Tegangannya untuk rangkaian seri adalah sebesar ini. Tidak sama dengan muatan yang seperti di atas. Untuk muatan, maka di C1 nilai muatannya akan sama dengan di C2, akan sama dengan di C3, akan sama dengan di C4. Sedangkan tegangan berbeda antara P, tegangan seri, tegangan total, kemudian tegangan pada pada kapasitor 1, pada kapasitor 2, pada kapasitor 3, dan pada kapasitor 4 atau dan seterusnya kalau banyak, maka tegangannya adalah jumlah total dari tegangan pada C1, C2, C3, dan C4. Tentulah kalau mencari P pada C1, kita bisa gunakan C kali Q, karena ada hubungan antara Q, C, dan P seperti yang tadi di awal. Untuk mencari kapasitas seri total yang pada rangkaian ini, maka bisa dihitung dengan bersamaan seperti ini. Dan ini terbalik dengan resistor ya. Kalau resistor seri bisa langsung ditambahkan nilai RS seri, maka R1 tambah R2. Untuk kapasitor maka susunannya seperti ini untuk menghitungnya. 1 per CS dan seperti ini. Kalau kapasitornya sampai 4 ya tentu ini dilanjutkan 1 per C4. Bagaimana kalau dia disusun paralel? Untuk rangkaian yang disusun paralel seperti gambar ini,
ada 3 kapasitor yang disusun secara paralel dan sumber tegangan V, maka muatan pada tiap-tiap kapasitor dan muatan paralel yang terjadi pada C1 dan C2 sampai ke C3 itu adalah gabungan Q1, Q2, dan Q3. Q1 tambah Q2 tambah Q3 untuk Q paralel. Tapi untuk V-nya, dia satu P-nya akan sama dengan seperti yang ini tadi. P-nya akan sama dengan muatan seperti rangkaian seri. Maka untuk V yang disusun secara paralel, nilainya adalah V paralel sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan 3. Untuk rangkaian paralel, maka V yang di sini akan sama dengan yang di sini, akan sama dengan yang di sini, dan sama dengan V total yang ada pada rangkaian ini. Demikian mungkin secara singkat untuk mempelajari kapasitor. Kita tidak perlu banyak membaca buku, sebenarnya cukup dengan penjelasan seperti ini. Dari sini mungkin kalau dirangkum lagi mulai dari muatan listrik sampai ke rangkuman yang sekarang ini, kita bisa merunut bahwa pertama kali yang kita pelajari tentunya adalah muatan listrik yang berhubungan dengan hukum Coulomb yang kita pelajari pertama, mungkin yang kalau masih ingat bunyinya F sama dengan K kali Q kali Q1, Q2 dan per R kuadrat. Kemudian dilanjutkan dengan kuat medan listrik yang seperti ini, yang kemudian juga dilanjutkan dengan potensial listrik dan energi potensial listrik. Kemudian terakhir adalah tentang kapasitor yang sekarang yang terakhir. Yang perlu diingat adalah kapasitasnya pada saat diselipi bahan dielektrik atau kalau dia tidak diselipi bahan dielektrik seperti yang tadi ya. Kemudian untuk energi yang tersimpan pada kapasitor itu nilainya adalah sebesar W sama dengan setengah kali C kali V kuadrat atau setara dengan setengah kali Q kali V kuadrat, dan bisa juga setara dengan setengah dari Q kuadrat per C kuadrat. Anak-anakku, kalau kita review dari pertemuan bab 2 itu sampai ke sekarang yang terakhir, maka pembelajaran tentang elektrostatik itu seperti saya sebutkan tadi, bahwa yang pertama mungkin kita mempelajari gaya listrik, yang kalau kita ingat-ingat maka persamaannya adalah seperti ini. Bunyinya adalah gaya tarik dan gaya tolak antara dua muatan listrik yang sejenis atau yang tidak sejenis itu berbanding lurus dengan besarnya gaya setiap muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan. Kemudian medan listrik adalah daerah di sekitar di mana masih terdapat pengaruh dari muatan listrik tersebut. Medan listrik nilainya adalah setara dengan ini, E sama dengan K tetapan kali Q per R kuadrat, atau setara dengan F per Q, karena ada hubungan antara persamaan ini dengan F. Kan F itu adalah K kali Q kali Q. Kalau R kuadratnya tentu akan hilang karena di persamaan F itu ada kuadrat R kuadratnya. Anakku sekalian, mungkin sampai di sini penjelasan singkat saya tentang kapasitor ini, dan berikutnya mungkin saya lanjutkan dengan mencoba animasi praktik langsung untuk melihat kapasitas dan fungsi utama dari kapasitor tersebut. Kita lihat langsung ke penjelasan saya berikutnya tentang animasi percobaan tentang kapasitor. Demikian waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.